Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak dan Ibu serta seluruh hadirin para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan berbahagia di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala anugerahkan atas kita untuk bersama-sama mengupgrade kompetensi diri kita untuk terus mempersiapkan saat kita harus pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkumpulnya kita, bersamanya kita di tempat dan di waktu yang mulia ini adalah semata-mata karena cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka mari kita lahirkan kesyukuran atas segala nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita hingga saat ini dengan kalimat syukur, kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan atas qudwah hasanah kita semua, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam semoga Allah limpah curahkan pula kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap bahwa kita dicatat oleh Allah menjadi bagian dari umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan anugerah syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati serta seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini adalah sore Jumat terakhir di bulan Sya'ban tahun ini. Sungguh kemuliaan yang berlipat yang Allah hadirkan di tengah kehidupan kita. Hari Jumat di luar bulan Sya'ban itu mulia. Dan hari Jumat di sore hari di bulan Sya'ban tentu ini jauh lebih mulia. Dan kemuliaan bulan Sya'ban akan kemudian diganti dengan kemuliaan yang lebih tinggi dengan sore-sore di bulan Ramadan yang insya Allah akan segera hadir di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk bisa menikmati jamuan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Bapak dan Ibu merasa punya banyak salah apa sedikit salah? Punya banyak dosa atau sedikit dosa? Sama dengan saya ya. Kalau kita semua merasa banyak salah, kalau kita semua merasa banyak dosa, saatnya kita untuk menyadari betul bahwa Allah Subhanahu wa taala hadirkan bulan Ramadan adalah khusus dan spesial untuk kita para pendosa. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan atas dasar hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu,
ma taqaddama min danbi, akan diampuni oleh Allah semua dosa dan kesalahan. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua telah memahami bahwa romantika kehidupan kita, Allah berikan pasang, kadang-kadang surut. Allah hadirkan kesulitan, kadang-kadang kemudahan. Ini semua ada sebenarnya manifestasi dari dosa kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita kesulitan, artinya Allah Subhanahu wa taala sedang ingin menyapa kita karena kita sedang ada kesalahan. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah penegasan yang para ulama menyepakati. Di dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengabarkan kepada kita, di mana apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam, fakultustaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum mitrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Ketika seorang hamba memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah yang kita sembah adalah zat yang maha pengampun. Innahu kana ghaffar. Dan ketika seseorang telah mendapatkan ampunan dari Allah, yursilis samaa alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan sebagai tanda rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian kalimat hujan ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Jadi hujan yang membawa keberkahan, hujan yang akan menambah pundi-pundi kekayaan, pundi-pundi harta untuk bekal ibadah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menginginkan mendapatkan kondisi di mana apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat 10 hingga 12 itu, maka Ramadan adalah menjadi momentum bagi kita untuk mendapatkan pemutihan atas kegelapan kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian kita semua menyadari tentang pentingnya Ramadan di dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa melakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat, apa yang dilakukan oleh para salafus saleh. Mereka menunggu datangnya bulan Ramadan, ada yang 6 bulan sebelumnya, ada yang 2 bulan sebelumnya. Sehingga kemudian apa yang mereka lakukan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan adalah benar-benar sebuah ikhtiar maksimal, agar kemudian ketika masuk bulan Ramadan mereka betul-betul bisa memanfaatkan peluang yang Allah hadirkan di dalam kehidupan. Sehingga mereka berharap seandainya semua bulan itu adalah Ramadan, betapa bahagianya. Tapi kalau kita mungkin kalau semua bulan Ramadan, betapa resikonya atau betapa nggak enaknya, betul nggih? Kira-kira kalau kita merasakan semua bulan Ramadan sama dengan yang dirasakan oleh para sahabat atau berbeda, Bapak Ibu? Kayaknya berbeda nggih. Kalau semua bulan Ramadan terus nyambut gawe ini piye gitu nggih. Tapi para sahabat nggak berpikir tentang dunianya, karena mereka yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala, mangkanatil akhiratu niyatahu jama'allahu alaihi amrahum wa ja'ala faqrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya ragimah.
Kata Rasulullah seperti itu. Ketika seseorang itu yang menjadikan visi hidupnya, orientasi kehidupannya adalah akhirat, maka Rasulullah mengabarkan jama'allahu alaihi amrahu. Allah akan mengumpulkan semua urusannya. Allah akan memudahkan pekerjaan-pekerjaannya. Dan kemudian yang kedua, Allah akan wayaj'al lahu ghina'u fi qalbihi. Allah akan menanamkan rasa cukup bahkan kaya. Dan yang luar biasa yang ketiga, wa atathu dunya wa hiya raghin. Allah akan menghadirkan kekayaan, mengikutinya dalam keadaan mengibah. Jadi keyakinan para sahabat seperti itu, sehingga kemudian seandainya semua bulan Ramadan mereka bahagia. Mereka enggak merisaukan keadaan dunianya, tidak pernah. Karena mereka yakin bahwa siapapun, apapun, dalam keadaan bagaimanapun, kalau mereka memiliki orientasi akhirat, pasti akan Allah cukupi semua kebutuhannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari di momentum yang luar biasa di akhir bulan Sya'ban ini, kita betul-betul meningkatkan kesadaran kita bagaimana agar hari-hari terakhir di bulan Sya'ban ini benar-benar menjadi sebuah persiapan optimal agar kita bisa menikmati jamuan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah yang luar biasa pahalanya itu dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau seorang olahragawan, seorang pelari misalkan, ia tahu bahwa esok, lusa atau beberapa hari lagi akan ada lomba lari yang hadiahnya luar biasa, ya. Maka kemudian dia berusaha untuk mengikutinya. Akan tetapi keinginan untuk mengikutinya itu tidak diimbangi dengan persiapan-persiapan yang semestinya dilakukan. Ia juga tidak melatih diri untuk berlari. Ia juga tidak melatih diri untuk kemudian meningkatkan kemampuan fisiknya. Atau paling tidak ia kemudian akan mengetahui medan seperti apa yang akan ditempuhnya. Maka tentu bisa jadi ia sampai ke garis finish, tapi tentu tidak akan mendapatkan hasil yang optimal, tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Berbeda dengan orang yang kemudian sudah mempersiapkan diri. Ia mungkin setiap pagi berusaha untuk melatih otot-otot kakinya, melatih otot-otot perutnya, melatih otot-otot tubuhnya agar kemudian ia siap untuk menempuh lomba lari yang akan segera diikuti dengan hadiah yang akan bisa dinikmati. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah madrasah takwa bagi kita, Bapak Ibu. Ya. Madrasah adalah tempat seseorang untuk menempa diri. Para ulama menyebut bahwa Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Tapi hari ini saya mengenalkan bahwa mari kita maknai Ramadan sebagai madrasah takwa untuk kita. Karena apa? Karena Ramadan adalah tamu agung yang akan mengetuk hati sesiapa yang ia dalam keadaan sadar hidup dan tinggal di Ramadan. Tamu agung yang kemudian telah memberikan cahaya yang terang benderang untuk semesta. Karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unjila fihil Quran. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang akan membawa cahaya di dalam kehidupan kita semua. Kalau selama ini kita merasa kesulitan, merasa kesepian, merasa kegelapan, merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka Ramadan akan menerangi jalan kita semua. Ramadan akan menuntun kita untuk bisa menahan lapar agar jiwa kita kenyang oleh iman, Bapak Ibu sekalian. Jadi laparnya kita itu akan membawa kenyangnya iman di dalam dada kita. Karena sesungguhnya kalau hanya lapar, banyak orang yang bisa merasakan lapar.
Bahkan tidak hanya kita manusia, makhluknya Allah juga banyak yang merasakan lapar. Tapi laparnya kita dalam keadaan berpuasa itu adalah untuk iman kita. Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa sebaik-baik kemenangan adalah saat kita mampu mengendalikan diri, menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya sesuatu yang dimakan, kita punya sesuatu yang diminum, kita sesuatu yang akan bisa mengenyangkan perut, tapi kita semua tidak lakukan untuk itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita sampai batas waktunya. Maka pengendalian diri ini adalah sebuah hasil yang mestinya kita dapatkan di momentum Ramadan itu. Kalau kita bisa menahan diri selama anggap saja 12 jam, dari jam 6 sampai jam 6 katakanlah, maka tentu kita bisa mengendalikan diri lebih dibandingkan dengan 12 jam manakala kita sudah dilatih selama 30 hari di bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan mengajarkan kita, mengajarkan manusia menjadi tuan atas dirinya, bukan menjadi budak atas hawa nafsunya. Selama ini kita seringkali kalah dan harus menyerah angkat tangan dengan nafsu kita sendiri. Pengennya berbuat baik, pengennya membantu orang, pengennya beramal soleh, pengennya bangun malam, tapi pada prakteknya enggak. Kenapa? Karena kita kalah dengan diri kita. Kita kalah dengan nafsu kita. Maka Ramadan akan mengajarkan kita untuk menjadi tuan atas diri kita. Kita akan dibiasakan selama 1 bulan bangun malam. Kita akan dibiasakan oleh Ramadan sholat berjamaah. Kita akan dibiasakan oleh Ramadan berbagi. Kita akan dibiasakan oleh Ramadan tilawatul Quran. Kita akan dibiasakan oleh Ramadan hidup dalam kesederhanaan, menahan dahaga, menahan lapar. Tetapi kita tetap harus beraktivitas. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan betul-betul akan menjadi manifestasi bagi kita yang kemudian sadar hadir di dalam Ramadan seutuhnya lahir batin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita di bulan Ramadan tidak hanya latihan fisik, tapi lebih dari itu, Allah akan melatih hati kita, Allah akan melatih jiwa kita, Allah akan melatih ruh kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin agar kita keluar dari Ramadan bukan sekedar sebagai orang yang kuat menahan lapar. Bukan hanya sekedar keluar dari Ramadan kita menjadi orang yang kuat menahan minum, menahan haus. Tetapi Allah inginkan kita keluar dari Ramadan menjadi pribadi yang matang dalam takwa. Siap Bapak Ibu? Siap nggih? Insyaallah nggih. Jadi kita semua akan sama-sama keluar besok dari bulan Ramadan memasuki bulan Syawal, adalah di mana saat itu kita telah menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang matang dengan takwa. Kalau seandainya kita keluar dari Ramadan masih sama seperti saat ini, maka kita akan kalah dengan ulat Bapak Ibu sekalian. Ulat itu ketika ia mengasingkan diri, menahan lapar, menahan haus, maka kemudian ia akan keluar dari apa yang ia lakukan berupa tirakat, dari apa yang ia lakukan berupa berada dalam kesunyian, menyendiri, menahan semua hawa nafsunya, ia kemudian berubah menjadi kupu-kupu Bapak Ibu sekalian. Maka Ramadan adalah kepompong bagi kita agar kita bisa keluar dari Ramadan menjadi pribadi yang berubah, menjadi pribadi yang berbeda, menjadi pribadi yang lebih utama sebagaimana kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap Bapak Ibu? Siap untuk berubah? Insya Allah. Ayo kita berubah bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Kita harus sadari sudah berapa puluh Ramadan kita lewati, tapi berapa besar dampaknya Ramadan ke dalam diri.
Kalau kemudian bulan Ramadan besok kita memaknainya sama saja dengan bulan Ramadan yang telah lalu, maka teramat sayang Bapak Ibu sekalian. Sehingga kemudian Rasulullah mewanti-wanti para sahabat, celaka dan rugi orang yang ketemu dengan bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu Bapak dan Ibu yang saya hormati, sama-sama kita akui, kita sadari bahwa kita banyak dosa dan salah. Maka tentu kita ingin keluar dari Ramadan dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang bersih. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa jengkel, tidak ada rasa tidak suka kepada siapapun. Hatta kepada orang yang paling pernah merugikan diri kita. Hatta kepada orang yang pernah paling membuat kita sakit hati. Maka ketika Ramadan masih menyisakan jengkelnya kita, masih menyisakan dendamnya kita kepada orang lain, maka berarti kita belum bisa melewati Ramadan, belum bisa mengikuti tarbiyah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena tentu orang yang bisa melalui Ramadan dengan sebuah kesadaran yang utuh, dengan betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, segala ganjalan hatinya sudah akan luruh dengan ketika ia berusaha untuk menahan lapar, berusaha untuk menahan haus. Bahkan kemudian mestinya bersyukur ketika ada orang mendolimi diri kita, ketika ada orang merugikan diri kita. Kenapa bersyukur? Karena sejatinya ketika kita menyadari kondisi kita dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan terdolimi, dalam keadaan tersakiti, pada saat itu doa kita mustajab Bapak Ibu sekalian. Orang yang terdolimi itu doanya mustajab. Tetapi doa yang mustajab itu seringkali tidak dimanfaatkan. Kita hanya sibuk untuk mengurusi hati kita yang sedang jengkel, yang sedang sakit hati, dan berpikir keras bagaimana caranya untuk membalas. Maka kalau itu yang terjadi, apa bedanya kita dengan dia? Maka yang mesti kita lakukan pada saat orang lain mendolimi diri kita, maka pada saat itu kita berdoa untuk kebaikan kita. Bahkan kalau bisa untuk kebaikan orang yang mendolimi. Jangan sampai kemudian ketika kita mendapatkan momentum doanya mustajab, kita mendoakan hal yang buruk kepada orang lain yang mendolimi. Padahal di sisi lain Bapak dan Ibu yang saya hormati, Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa seseorang yang mengangkat tangan mendoakan orang lain dan kemudian orang yang didoakan tidak mengetahui ketika ia sedang didoakan, maka malaikat akan mengaminkan doanya dan kemudian malaikat akan mengatakan falaka bimislihi. Maka untuk kamu juga demikian, ketika kita mendoakan hal yang baik, malaikat akan mengatakan amin dan kemudian bagimu juga demikian. Kira-kira pengen enggak didoakan oleh malaikat Bapak Ibu? Maka ketika kita sedang dalam keadaan terdolimi, ini juga sebuah momentum. Maka Ramadan menjadi momentum-momentum yang berlipat, momentum-momentum yang bertingkat. Maka ketika kita tidak bisa memaafkan orang lain, rugi sekali kita. Maka ketika kita ingin mendapatkan permaafan dari Allah, ketika kita ingin mendapatkan pengampunan dari Allah, maka hal yang harus pertama kita lakukan, kita memaafkan orang lain. Siap Bapak Ibu? Siap? Masya Allah. Yuk kita maafkan semua orang yang punya salah dengan kita. Ya, kita relakan, kita ridho semua orang yang telah berbuat dolim kepada kita. Udah ridho saja. Urusan mereka adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Tidak mungkin Allah itu dolim, betul? Allah adalah Zat yang maha bijaksana, maka Allah pasti akan berbuat seadil-adilnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayatnya yang mulia Allah menegaskan in ahsantum li anfusikum. Barang siapa yang berbuat baik, maka sejatinya kebaikan itu untuk dirinya. Wa in asatum falaha, dan barang siapa yang berbuat buruk, maka sejatinya keburukan itu pun akan kembali kepadanya.
Sehingga ketika ada orang berbuat buruk kepada kita, maka keburukan itu pasti akan kembali kepada mereka. Yakin mboten Bapak Ibu? Yakin mboten? Ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu juga akan pulang kepada kita. Yakin apa mboten? Yakin. Inilah sebuah hal yang harus kita kuatkan kesadarannya bahwa Ramadan adalah mengajak kita untuk memberikan maaf. Ramadan mengajak kita untuk memberikan ampunan. Bahkan Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita, man lam yardo bi qadai walam yasbir ala balai walam yashkur ala nimai falyahruj bainal ardi was samai. Jadi ketika seorang hamba tidak bisa ridho dengan takdirnya Allah, ketika seorang hamba tidak bisa sabar dengan ujian dari Allah, ketika seorang hamba tidak mampu bersyukur atas nikmatnya Allah, fal yahruj lahu, kata Allah, silahkan engkau keluar dari kolong langitku. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ridho, sabar dan syukur adalah keharusan untuk kita. Karena ketika kita tidak bisa melakukan itu, maka Allah mengusir kita untuk keluar dari kolong langitnya. Adakah tempat selain itu Bapak Ibu? Ada tidak? Enggak ada. Kalau ada di planet Pluto sana atau di bulan sana, bisakah hidup kita? Enggak bisa. Maka yang memungkinkan kita bisa hidup hanya di dunia, di buminya Allah ini. Maka ketika kita ingin tetap tinggal di buminya Allah, maka syaratnya kita harus ridho. Syarat yang kedua kita harus sabar. Syarat yang ketiga kita harus syukur. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tahu betul apa yang menjadi persoalan hidup kita. Sebenarnya semua problematika kita itu karena kita kurang ridho, kita kurang sabar, dan kita kurang syukur. Kalau kita bisa ridho, ketika kita bisa sabar, dan ketika kita bisa syukur, maka semuanya akan baik-baik saja. Betul? Percaya napa mboten Bapak Ibu? Percaya banget napa mboten? Banget nggih. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan yang baik ini Bapak Ibu, saya ingin membacakan khutbah Rasulullah di akhir bulan Sya'ban. Di dalam sebuah riwayat beliau menyampaikan khutbah itu di hari Jumat Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini adalah hari Jumat. Ya. Dan qadarullah hari ini adalah hari Jumat terakhir di bulan Sya'ban tahun ini. Maka sambil nanti saya membacakan, sambil dirasakan bahwa saat itu Rasulullah yang menyampaikan langsung kepada para sahabat. Ketika Rasulullah yang menyampaikan, tidak ada sahabat yang berani mengangkat kepala, mendongakkan badan, gak ada. Semuanya menunduk, mendengarkan dengan seksama. Semuanya betul-betul ingin mendapatkan hal yang sempurna, pemahaman yang utuh yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengawali khotbahnya dengan panggilan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Artinya tidak hanya orang yang beriman yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang merasa dirinya manusia diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sungguh telah datang kepada kalian bulan Allah dengan membawa berkah. Kita tahu semua Bapak Ibu bahwa berkah itu adalah tambahnya kebaikan, ziyadatul khair. Kalau kemudian Allah menghadirkan kepada kita bulan yang membawa berkah, maka tentu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan sesuatu yang luar biasa untuk kita. Ketika kita sudah baik, maka di bulan Ramadan kita akan bertambah baik. Kalau kita belum baik, maka bulan Ramadan akan membawa kita menjadi baik. Rasulullah melanjutkan, bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan
adalah momentum spesial untuk kita yang betul-betul menginginkan ada sebuah perubahan hidup, ada sebuah keadaan yang lebih baik yang kemudian menjadi impian kita. Maka Ramadan adalah momentum bagi kita untuk meraih dan mendapatkan semuanya. Rasulullah melanjutkan, bulan Ramadan adalah bulan yang paling utama di sisi Allah. Hari-harinya adalah hari-hari yang termulia. Malam-malamnya adalah malam-malam yang terbaik. Dan waktu-waktunya adalah saat-saat yang paling utama. Jadi tidak ada hari yang lebih baik selain hari-hari di bulan Ramadan. Tidak ada malam yang lebih baik selain malam-malam di bulan Ramadan. Tidak ada saat-saat yang terbaik selain saat-saat di bulan Ramadan. Adalah bulan, kata Rasulullah, yang kalian diundang di dalamnya untuk menghadiri jamuan Allah. Rasulullah menggunakan kalimat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan sebuah acara. Kalau kita mungkin biasa menyebut pesta, Bapak Ibu. Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa kita diundang oleh Allah untuk menghadiri jamuannya. Kira-kira kalau jamuan, pesta, sesederhana pun pesta, pasti banyak makanan, betul? Sesederhana itu pesta, maka pasti banyak minuman, betul? Sesederhana itu pesta, maka pasti itu menyenangkan kita. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah ingin menggugah kita bahwa kita akan diundang oleh Allah dalam jamuannya. Siapa yang mau datang, Bapak Ibu? Bapak Ibu mau datang kepada undangannya Allah? Insya Allah, ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah melanjutkan, dan kalian, kata Rasulullah, menyampaikan kepada para sahabat, telah dijadikan di dalamnya sebagai orang-orang yang berhak mendapatkan kemuliaan. Jadi semua kita memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu kemuliaan? Kata Allah dalam surat Al-Baqarah 183, Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemuliaan itu adalah takwa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam ayat yang lain Allah menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa. Maka ini momentum. Semua kita mendapatkan hak yang sama, mendapatkan peluang yang sama, mendapatkan kesempatan yang tidak beda untuk meraih derajat takwa. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah melanjutkan, nafas-nafas kalian di dalamnya adalah tasbih. Masya Allah. Saat kita menghirup udara dan mengeluarkan kembali udara kita melalui hidung kita, dihitung satu tasbih, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah menghitung sehari semalam berapa kali bernafas? Tentu kita akan kesulitan. Dan kata Rasulullah, Allah menghitung setiap hembusan nafas kita adalah tasbih, mengagungkan asma Allah Subhanallah. Tidur kalian adalah ibadah, kata Rasulullah. Maka sekalipun di bulan Ramadan aktivitas yang paling banyak menyita atau menghabiskan waktu kita adalah tidur, maka tidur kita itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang mau di bulan Ramadan mau tidur saja? Ada anak-anak mau tidur terus? Ibadah? Tentu tidak, ya. Memang tidurnya kita dinilai oleh Allah ibadah, tapi apa iya
kesempatan-kesempatan yang lain yang Allah janjikan, tilawah yang kemudian akan dilipat gandakan, sedekah yang akan dilipat gandakan, ibadah-ibadah wajib yang dikalikan, ibadah-ibadah sunnah yang kemudian diistimewakan, akan kita tinggalkan dengan tidur. Terlalu sayang. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melanjutkan, setiap amalan kalian akan diterima. Jaminan dari Rasulullah bahwa amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seburuk apapun, sejelek apapun kualitas ibadah kita akan diterima, asalkan apa? Asalkan kita melakukan amalan itu ikhlas. Setiap amalan ikhlas, kata Rasulullah, di bulan Ramadan akan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau melanjutkan, doa kalian akan dikabulkan. Maka meskipun tidur kita dinilai ibadah, apa tidak lebih baik kita meminta kepada Allah? Tentu akan jauh lebih bermanfaat kita meminta kepada Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Dengan niat yang tulus dan hati yang bersih. Ini catatannya. Jadi setiap amalan pasti diterima, setiap doa pasti akan dikabulkan. Maka memohonlah kalian kepada Allah dengan niat tulus, artinya ikhlas, dan hati bersih. Hati bersih berarti sudah tidak ada iri dengki, Bapak Ibu. Sudah tidak ada ganjalan, sudah tidak ndongkol kepada siapapun. Ya, catatannya ini. Setiap amalan kita akan diterima, setiap doa kita akan dikabulkan, dengan catatan ketika kita melakukannya dengan niat tulus dan hati yang bersih. Agar dia Allah memberikan jalan yang mudah kepada kalian guna menjalankan puasa dan membaca Al-Quran. Jadi kata Rasulullah, di dalam hadis ini tersirat bahwa ternyata salah satu kegiatan kita yang harus kemudian kita perbanyak adalah satu, berdoa. Ya. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Ya, meskipun nanti akan masih ada beberapa lagi. Karena kata Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat yang ke-185. Ya, kalau tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu 183, kemudian ada ayat yang lain ayyamam ma'dudat yang menjelaskan tentang hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah menegaskan syahrul ramadhanalladzi unjila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka ketika kita membaca Al-Quran, seolah-olah Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedang mengenang bagaimana Al-Quran diturunkan dari zat yang maha mulia, oleh utusan yang mulia, dan diterima oleh manusia yang paling mulia. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak yang bertanya, wahai Ustadz, kalau bulan Ramadan itu tempat atau waktu diturunkannya Al-Quran, maka kapankah itu terjadi? Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, Al-Quran diturunkan itu sebanyak 2 kali Bapak Ibu sekalian, secara waktu ya. Yang pertama adalah dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia. Itulah di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi turun dari Allah sampai ke langit dunia di Baitul Izzah itu di malam-malam ganjil itu. Ada sebuah hadis yang menerangkan ada yang di malam 25, ada yang di malam 27, ada yang di malam 23. Nah kemudian kenapa di Indonesia memperingati turunnya Al-Quran setiap tanggal 17? Malam Nuzulul Quran, betul? Apa kaitannya? Kaitannya dengan apa yang tadi saya sampaikan. Al-Quran diturunkan sebanyak 2 kali. Yang pertama dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, yang kedua dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari Baitul Izzah turun pertama kali ke dunia, yaitu diperkirakan oleh para sahabat di malam tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Ya, ayat yang keberapa Bapak Ibu sekalian?
ayat yang pertama hingga ayat yang kelima surat apa? Surat Al-Alaq. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, inilah mengapa kita memperingati atau mempersiapkan diri menyambut turunnya Al-Quran itu setiap tanggal 17. Karena memang Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah itu dimulai tanggal malam 17 Ramadan. Secara berangsur-angsur menjadi jawaban atas setiap problematika umat selama kurang lebih 23 tahun. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ya. Karena sesungguhnya orang yang celaka kata Rasulullah pada bulan yang agung ini adalah orang yang terhalang dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi saya sampaikan di awal. Celaka dan rugi orang yang ketemu dengan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Bapak Ibu kira-kira ingin termasuk ke dalam golongan yang celaka dan rugi atau golongan yang beruntung? Yakin? Alhamdulillah. Kita semua ingin bahwa kita menjadi bagian hamba-hamba Allah yang beruntung. Maka orang yang beruntung salah satu kriterianya adalah ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita telah membawa jiwa yang bersih, hati yang bersih. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ingatlah kata Rasulullah, dengan rasa lapar dan dahaga kalian pada bulan ini, pada rasa lapar dan dahaga di hari kiamat. Rasulullah mengajak para sahabat untuk ingat di sebuah masa di padang mahsyar di mana manusia hampir semuanya kepanasan dan kehausan karena matahari didekatkan. Dalam sebuah hadis dikatakan sejengkal jaraknya dengan ubun-ubun manusia. Matahari yang sekarang ini tingginya 40.000 tahun cahaya jaraknya. Kalau dihitung dengan kilometer udah nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu saja kalau pas terang tidak ada mendung panasnya luar biasa, betul? Kita semua akan keringet gembrobios, okay? Nah saat itu kata Rasulullah di padang mahsyar matahari jaraknya 1 jengkal. Maka dipastikan semua orang kehausan kecuali ada orang-orang yang diberikan oleh Allah rahmat. Maka pada saat itu kata Rasulullah ada orang yang tenggelam dengan keringatnya karena banyaknya dosa. Ada orang yang keringatnya menenggelamkan sampai lehernya karena banyaknya dosa. Tapi ada orang yang sama sekali tidak berkeringat bahkan merasakan sejuk luar biasa. Kira-kira Bapak Ibu percaya enggak? Percaya nggak mboten? Bisakah itu terjadi? Bagaimana mungkin matahari didekatkan semua orang kepanasan, ada yang tenggelam dengan keringatnya, tapi ada orang yang merasakan sejuk luar biasa. Kok bisa? Bagaimana caranya? Wallahu a'lam bishawab. Gitu nggih. Suatu ketika Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah belum diangkat menjadi utusan. Rasulullah masih berusia kurang lebih 12 tahun. Beliau diajak oleh pamannya Abu Thalib melakukan safar perdagangan, safar perniagaan dari Mekah ke Syria, ya. Dari Mekah ke daerah Iran. Sepanjang perjalanan orang-orang yang kemudian bersama dengan rombongan itu heran luar biasa. Itu Bapak Ibu? Mendung itu terus berada di atas rombongan itu. Jadi selama perjalanan tidak pernah kepanasan. Sehingga kemudian ketika rombongan itu bertemu dengan seorang pendeta Buhairah namanya, mereka kemudian dibuat terbelalak bahwa sesungguhnya orang yang bersama dengan kalian itu bukan orang biasa. Maka pulanglah kalian. Khawatir apa yang nanti kalian lakukan akan diketahui oleh orang Yahudi, maka mereka bisa mencelakakan. Ini baru di langit dunia dan Allah bisa berbuat sekehendak itu. Orang lain kepanasan tapi Rasulullah dan para rombongan tidak kepanasan. Apalagi besok di Yaumul Mahsyar.
Maka begitu mudahnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap bahwa besok di Yaumul Mahsyar kita semua tidak akan tenggelam oleh keringat kita. Amin. Betul Bapak Ibu? Kita semua tidak akan kepanasan. Amin. Tapi kita semua akan merasakan kesejukan yang luar biasa. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Maka bersedekahlah kepada orang-orang fakir dan miskin dari kalian. Maka ketika kita ingin mendapatkan naungan, ya, yang kemudian akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang khusus, hamba-hambanya yang istimewa, maka ternyata salah satu syaratnya adalah bersedekah kepada fakir miskin. Itu akan menyebabkan Allah akan menaungi kalian. Hormatilah orang-orang yang lebih tua dari kalian, sayangilah anak-anak kecil kalian, sambunglah silaturahim kalian, jagalah lisan kalian, jagalah pandangan kalian dari apa yang terlarang, jagalah pendengaran kalian dari apa yang tidak diperbolehkan. Berbelas kasihlah kepada anak-anak yatim agar Allah berbelas kasih kepada anak-anak yatim kalian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita semua pasti akan meninggalkan anak-anak kita, keturunan kita menjadi yatim. Gimana obatan Bapak Ibu? Maka ketika kita berbelas kasihan kepada anak yatim, maka Allah akan berbelas kasih kepada anak-anak yatim kita. Ini sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Sesuatu yang kemudian harus kita mulai dari sekarang. Bagi Bapak Ibu yang telah memulai dari beberapa waktu yang lalu, berbahagialah, bersyukurlah dan teruskan. Maka insya Allah akan Allah menambahkan rahmatnya, Allah akan menambahkan kasih sayangnya kepada anak-anak kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Rasulullah melanjutkan, bertaubatlah kepadanya dari dosa-dosa. Angkatlah kedua tangan kalian untuk berdoa di waktu-waktu sholat kalian. Karena pada saat itu adalah waktu yang paling utama. Allah akan melihat para hambanya pada waktu itu dengan pandangan kasih. Menjawab mereka jika bermunajat kepadanya. Memenuhi panggilan mereka jika mereka memanggilnya. Dan mengabulkan mereka jika mereka memohon kepadanya. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, di bulan Ramadan ini adalah saatnya kita bertaubat. Saatnya kita mengakui dosa kita. Saatnya kita mengakui kesalahan kita. Karena saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala membuka ampunan dan maafnya seluas-luasnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terasa sudah jam 5:30 lewat. Masih agak banyak Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu ya. Wahai manusia, kata Rasulullah, barang siapa yang memberi makanan untuk berbuka puasa kepada seorang mukmin yang sedang berpuasa di bulan itu, maka pahala perbuatannya adalah pahala pembebasan budak dan mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. Jadi ketika seseorang memberikan makanan untuk berbuka kepada satu orang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menilai perbuatan itu dan memberikan pahala sebagaimana seorang yang membebaskan budak. Hari ini sudah tidak ada perbudakan. Tetapi bisa juga bahwa perbudakan itu adalah keadaan seseorang yang dalam keadaan tidak merdeka. Tidak merdeka itu bisa jadi penyebabnya macam-macam. Ada yang tidak merdeka secara fisik karena dipenjara, betul? Ada yang tidak merdeka secara non fisik karena banyak hutangnya, betul? Maka bisa jadi membebaskan budak itu bisa jadi menebus seseorang dari penjara atau menebus hutang-hutangnya. Kalau untuk zaman sekarang, ini ada pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Tetapi Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang harus kita garis bawahi adalah bahwa ketika kita memberikan takjil kepada seorang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah mengabarkan kepada kita melalui seorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak semua dari kami yang mampu melakukan hal itu. Artinya memberikan takjil itu tidak semua orang mampu, kata salah seorang sahabat. Maka kemudian beliau menjawab, cegahlah api neraka dari kalian walaupun hanya dengan sekerat kurma. Sekerat itu dalam bahasa kita mungkin sepotong kurma.
Kira-kira kalau sepotong kurma itu satu kurma utuh atau sebagiannya saja? Sebagiannya saja. Maka kata Rasulullah, hanya dengan sekerat kurma seseorang akan mampu membebaskan dirinya dari api neraka. Atau kata Rasulullah, meskipun dengan seteguk air. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan pahala tersebut bagi orang yang melakukan amalan yang mudah ini jika tidak mampu melakukan yang lebih banyak daripada itu. Jadi Rasulullah tahu bagaimana kondisi para sahabatnya. Tidak semua orang mampu, tidak semua orang seperti Umar bin Khattab yang kaya raya, tidak seperti Utsman bin Affan yang kaya raya, tidak seperti Abu Bakar As-Siddiq yang kaya raya, tidak. Tapi ada juga seperti Bilal bin Rabah, ya. Ada juga seperti Zaid bin Harisah, ya. Ada juga seperti Ali bin Abi Thalib yang tidak punya banyak harta. Maka kemudian sekedar membuat takjil dengan sepotong kurma itu sudah cukup bagi Allah untuk punya alasan memberikan ampunan kepada hamba tersebut. Kira-kira ada yang tidak mampu Bapak Ibu yang memberikan kepada orang lain sekerat kurma? Angkat tangannya. Enggak ada semua ya, mampu semua ya. Maka insya Allah kita akan mampu memberikan takjil kepada orang lain. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, orang yang memberikan takjil kepada orang yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala puasa 2 dalam hari itu, maka berikanlah takjil kepada 1 orang. Maka hari itu kita punya pahala 2. Kalau kita ingin punya pahala di hari itu 200, maka berikan takjil kepada 199 orang. Kalau kita ingin punya pahala 2000, maka kita berikan takjil kepada orang yang berpuasa sebanyak 1999 orang. Karena yang satu kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semurah itu, seluar biasa itu apa yang akan Allah hadirkan kepada kita di bulan Ramadan. Rasulullah melanjutkan, wahai manusia, barang siapa memperbaiki akhlaknya pada bulan ini, maka ia akan dapat melintas sirat, jembatan sirat, ketika semua kaki pada saat itu terpeleset. Jadi ketika seseorang itu memperbaiki akhlaknya, yang tadinya kata-katanya kasar menjadi halus, yang tadinya tangannya mudah memukul menjadi mudah memaafkan, yang tadinya kakinya mudah menendang orang menjadi bisa menahan. Maka orang yang kemudian bisa memperbaiki akhlaknya, kata Rasulullah, dia akan mendapatkan perlakuan dari Allah untuk bisa melewati sirat dengan mudah tanpa harus terpeleset ketika banyak kaki pada saat itu terpeleset. Padahal ketika terpeleset jatuh Bapak Ibu, dan jatuhnya tidak di lantai, tidak di lumpur, tapi di atas api neraka, naudzubillahi min dzalik. Maka sekali terpeleset langsung jatuh ke neraka. Maka pada saat itu kita tidak boleh terpeleset Bapak Ibu sekalian. Atau ada yang pengen mencoba terpeleset? Ada ingin yang mencoba terpeleset? Jangan, karena sekali terpeleset ke neraka Bapak Ibu. Maka satu-satunya yang harus kita lakukan, ayo kita perbaiki akhlak kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memperingan beban hamba sahayanya atau pembantunya pada bulan ini, maka Allah akan memperingan perhitungannya. Bagi kita yang memiliki khadimat, yang memiliki asisten keluarga, maka di bulan Ramadan diringankan Bapak Ibu pekerjaannya. Ya, jangan ditambah berat, tapi diringankan. Ya. Kalau yang punya uang, yang biasanya punya khadimat 1, ditambah 1 lagi supaya 2. Atau kalau saatnya tidak, kita ikut melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh yang menjadi khadimat kita. Supaya apa? Kita mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang memperingan hamba sahayanya, sehingga kemudian Allah akan memperingan perhitungan amal kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, barang siapa yang mencegah keburukannya terhadap orang lain di bulan ini, maka Allah akan mencegah kemurkaannya. Barang siapa memuliakan anak yatim pada bulan ini, maka Allah akan memuliakannya. Barang siapa yang menyambung tali silaturahim pada bulan ini, maka Allah akan mengucurkan rahmatnya.
Barang siapa yang memutuskan tali silaturahim pada bulan ini, maka Allah akan memutuskan rahmatnya. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak ada pilihan bagi kita. Bagaimana kita bisa hidup dengan enak kalau Allah memutuskan rahmat kita? Bagaimana kita bisa hidup dengan nyaman kalau Allah memutuskan rahmatnya untuk kita? Maka satu-satunya cara untuk menyambung dengan rahmatnya Allah, kita sambung silaturahim. Kita rangkul sebaik-baiknya orang-orang yang di sekitar kita. Meskipun kata tadi, orang lain telah berbuat salah, telah menyakiti hati kita, telah merugikan kita, bahkan telah membuat kita bangkrut sekalipun. Tidak ada pilihan kita kecuali kita memaafkannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, barang siapa yang melakukan sholat sunnah di bulan ini, maka Allah akan menetapkan ia bebas dari api neraka. Barang siapa mengerjakan sebuah kewajiban pada bulan ini, niscaya ia akan mendapatkan pahala orang yang melaksanakan 70 kewajiban di bulan lain. Barang siapa yang memperbanyak sholawat atasku pada bulan ini, maka Allah akan memperberat timbangannya ketika semua timbangan meringan. Barang siapa membaca satu ayat Al-Quran pada bulan ini, bulan Ramadan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang menghatamkan Al-Quran di bulan lainnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, luar biasa. Ya, ketika kita membaca satu ayat di bulan Ramadan besok, maka pahalanya seperti menghatamkan Al-Quran. Berarti kelipatan berapa Bapak Ibu sekalian? Kelipatan 6.600 sekian. Masya Allah. Tapi juga jangan menjadi alasan, karena satu ayat sama dengan sekali khatam, maka saya targetnya satu hari satu ayat. Ya. Karena satu ayat sudah menjadikan kita dinilai oleh Allah Pak khatam Al-Quran, maka cukup untuk membaca satu ayat. Ya boleh, tetapi ini sesuatu yang terbalik. Ya. Kalau kita bisa menghatamkan satu hari, kenapa kita harus membaca satu ayat? Kenapa ketika kita bisa membaca satu juz, kita memilih hanya membaca satu ayat? Maka orang yang memilih yang jelek, orang yang memilih yang sedikit, itu bukan orang yang cerdas Bapak Ibu, betul? Betul. Maka pastikan diri kita menjadi bagian orang-orang yang cerdas. Wahai manusia, sesungguhnya pada bulan ini pintu-pintu surga terbuka. Maka memohonlah kepada Tuhan kalian agar tidak pernah menutupnya untuk kalian. Pintu-pintu neraka tertutup, maka mintalah kepada Allah Tuhan kalian agar tidak pernah membukanya untuk kalian. Dan tangan-tangan para setan terbelenggu semuanya, maka mohonlah kepada Tuhan kalian sehingga mereka tidak akan pernah bisa menguasai kalian. Bapak dan Ibu, bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa. Pintu surga dibuka semuanya, pintu neraka ditutup rapat-rapat, semua setan dibelenggu. Maka ini menjadi momentum bagi kita untuk bisa berkaca kepada diri kita. Kalau di bulan Ramadan keinginan kita untuk masih berbuat dosa cukup besar, berarti setannya ada di dalam diri kita. Betul? Iya, wong setan yang sesungguhnya sudah dibelenggu, udah nggak bisa mengganggu kita, tapi kita masih mau berbuat dosa, berarti setannya tidak lain tidak bukan adalah diri kita. Ini cermin Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita di bulan Ramadan besok masih keinginan kuat berbuat dosa, perbanyaklah istighfar lebih banyak dari yang kita rencanakan. Karena ternyata setannya sudah menjadi satu dengan diri kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas Ali bin Abi Thalib kembali bertanya. Beliau berdiri dan kemudian berkata, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama di bulan ini?" Ya. Beliau kemudian menjawab, "Ya Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan." Ya, bapaknya Hasan itu siapa? Ya Ali bin Abi Thalib. Karena Hasan itu adalah salah satu dari anaknya Ali bin Abi Thalib. Beliau biasa memanggil Ali bin Abi Thalib dengan panggilan Abul Hasan. "Ya Abul Hasan, amal yang paling utama di bulan ini adalah menjaga dari apa yang diharamkan Allah." Maka amalan yang paling utama adalah meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat. Ini yang utama Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terakhir nih, baris terakhir ya, atau halaman terakhir untuk khotbahnya Rasulullah SAW. Di dalam riwayat yang lain disampaikan, dan perbanyaklah melakukan 4 hal ini, yang 2 hal akan mendatangkan keridhaan Allah,
Dan yang dua hal pasti kamu memerlukannya. Kata Rasulullah, dua hal yang mendatangkan keridhaan Allah yaitu syahadah dan istighfar. Dua hal yang pasti akan kalian memerlukannya yaitu memohon kepadanya agar kalian dimasukkan ke dalam surga dan dibebaskan dari api neraka. 4 hal Bapak Ibu. Yang kata Rasulullah, 4 hal itu ketika dilakukan maka kita akan mendapatkan keridhaan Allah sekaligus dicukupi kebutuhan kita. Yang pertama, syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, yang kedua istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang ketiga memohon kepada Allah surga. Allahumma innaka afu Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar atau min sakhatika wan nar. Atau kalau enggak hafal, minta dengan bahasa Indonesia, ya Allah berikanlah kepadaku surga dan lindungilah aku dari neraka. 4 hal yang harus perbanyak kita ucapkan. 1 syahadat, 2 istighfar, 3 meminta surga, yang keempat meminta dibebaskan dari api neraka. Nah, kalau yang ini benar-benar halaman terakhir Bapak Ibu sekalian. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah ketika memasuki malam pertama di bulan Ramadan. Bapak Ibu puasanya hari Rabu atau hari Kamis? Rabu, ya. Insya Allah ada yang puasa hari Rabu, ada yang puasa hari Kamis. Tapi semoga besok pemerintah mengumumkan bahwa puasa adalah hari Rabu semua. Gitu ya. Ya. Kalau seandainya Bapak Ibu, hari ini adalah hari Selasa dan nanti maghrib ini adalah malam Ramadan pertama, maka doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu kalau yang tidak bisa membaca dengan baik, ayo sama-sama kita lafadzkan agar kemudian nanti kita semua hafal. Karena doanya pendek, insya Allah cepat hafal. Bapak Ibu mengikuti saya, siap? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Pun apal Bapak Ibu? Oh. Alhamdulillah. Kita ulangi lagi supaya hafal. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Sudah tambah hafal Bapak Ibu? Insya Allah sudah tambah hafal. Doanya adalah Allahumma ahillahu. Insya Allah udah hafal ya sampai sini? Coba Bapak Ibu ucapkan 1, 2, 3. Cukup sampai Allahumma ahillahu dulu ya. Sudah hafal semua sampai Allahumma ahillahu? Sudah ya, Allahumma ahillahu ya. Kemudian alaina. Hafal semua? Coba merem dan kemudian ucapkan 1, 2, 3. Masya Allah. Ya, yang berikutnya bil yumni. Sekarang merem, ucapkan 1, 2, 3. Wal iman. Kalau wal iman nggak harus diapalkan, pasti sudah apal kan? Iman masa nggak apal? Yang harus diapalkan dengan dengan sungguh-sungguh bil yumni. Bil yumni. Bil yumni. Bil yumni. Wal iman. Dari pertama sampai dengan wal iman. 1, 2, 3. Masya Allah. Wassalamati. Sudah hafal insya Allah. Merem juga udah hafal ya. Nggak usah kita lafadzkan. Wong selamat kok nggak hafal ya. Wassalamati. Wal Islam. Apalagi wal Islam hafal. Maka insya Allah hafal semuanya. Yuk kita merem dan kemudian kita lafadzkan bersama-sama. 1, 2, 3.
Masya Allah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal Islam. Ya Allah, hadirkanlah bulan Ramadan ini dengan keberkahan. Bil yumni itu keberkahan, wal iman dengan iman, wassalamati dengan keselamatan, wal Islam dalam keadaan Islam. Maka banyak orang yang masuk bulan Ramadan tapi dia tidak merasakan Ramadan hadir dalam dirinya. Betul? Kita ingin semua masuk di bulan Ramadan, pun Ramadan hadir dalam kehidupan kita, dalam jiwa kita, dalam ruh kita, sehingga bulan Ramadan akan bisa kita lalui dengan ibadah maksimal untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ayo Bapak Ibu, kita akhiri kajian kita di sore hari ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali doa kita dengan istighfar, tundukkan hati kita, tundukkan wajah kita, kita ucapkan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalitina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana ighfir lana wa limasayyihina wa liman alamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal azim fi maq'adi sidqi indaka ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna min Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi ma'hadina wa barik lana fi qaryatina wa barik lana fi baladina wa barik lana fi umurana wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi amalina wa barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana la tada' lana damban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wala dainan ila qadaitah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ila qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.